Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jemaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Adausi, dan tentunya hari ini kita akan belajar bersama guru-guru kita yang luar biasa. Ada Ustadz Maulana samping kanan saya. Ustadz, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Harus sehat karena Sehat, ya? Allah berada dalam persangka hambanya, tapi jangan Betul. pernah menyepelekan kesehatan. Betul. Tetap patuhi protokol Menjaga kesehatan. protokol kesehatan. Makanya kita masih pakai masker sekarang. Habib Usman, apa kabar Habib, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi, semangat Kang ya Mik, Habib ya. semangat. Kang Mik, Dan Kita kita sehat, kan? semua sudah di Di antigen dan antigen, PCR malah. betul. Alhamdulillah hasilnya semua negatif. Ustaz Syam, apa kabar? Semangat dong. Semangat dong. Alhamdulillah. Mikdad sehat ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik jamaah. Aduh, Masya Allah, hari ini seneng banget nih. Kita akan bahas tema yang sangat menarik. Nah jamaah, setiap pasangan itu diuji dengan tingkat ujian yang berbeda-beda. Maaf, mungkin ada juga nih pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun, tapi belum diberikan keturunan. Nah ini juga banyak yang menjadi curhatan di media sosial. Nah ternyata ada yang memutuskan untuk mengangkat anak. Nah ini nih akan kita bahas nih. Ternyata anak angkat ini bisa juga membawa keberkahan untuk kita. Nah kira-kira gimana ya pembahasannya? Makanya akan kita angkat dalam tema anak angkat penyelamat. Masya Allah. Oke, yang pertama mengenai anak angkat ini saya mau tanya ke Habib dulu nih. Boleh, Habib ya, mohon insyaallah. izin nih. Kita nih katanya kan kalau misalnya punya anak angkat itu kan kita, atau misalnya berniat yang punya anak angkat itu inginnya ada orang yang memperhatikan, ada juga orang anak yang nanti mendoakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Namun yang ingin jadi kita tanyakan itu dalam hukum Islam atau dalam sudut pandang Islam, apakah kedudukan anak angkat ini sama setara dengan anak kandung atau enggak sih, Bib? Mohon penjelasannya. Ya, Silakan. harapan Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fassalli wa sallim mubarik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Yang alhamdulillah, insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, Amin, bisa amin. diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Alamin. Kedudukan doa seorang anak angkat dengan anak kandung, ingat, anak angkat dengan anak kandung berbeda dan sangat-sangat berbeda. Yang pertama, doa seorang anak kandung yang dimana anak yang soleh ataupun soleha itu sangat-sangat mustajab terhadap orang tuanya dan sangat mendapatkan manfaat daripada doa-doa tersebut. Yang dimana sebagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang soleh dan soleha. Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiul du'a. Ya Allah ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau ya Rabb seorang anak yang baik, seorang anak yang soleh ataupun soleha yang mendapatkan keriduanmu ya Allah. Sungguhnya ya Allah Engkau maha mendengar daripada doa ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan juga anak angkat pun tidak perlu khawatir. Karena apa? Insya Allah kalau dia jadi anak yang soleh ataupun soleha dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah anak angkat pun dikabulkan doanya oleh Allah. Dakwatul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Dan seorang muslim berdoa untuk muslim yang lainnya atau saudara yang sama muslim tanpa diketahui ataupun dia diketahui, maka di dalamnya adalah doa yang dimana itu mustajab. Dan doa tersebut sehingga menjadikan sebuah kebaikan terhadap dirinya dan juga diaminkan oleh malaikat, dan insya Allah berharap doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masalah daripada anak angkat ini, kita harus paham, anak angkat itu adalah
budaya jahiliyah pada zaman Rasulullah SAW dan sebelum zaman Rasulullah SAW. Dan yang dimana anak angkat itu mempunyai, yang pertama anak angkat itu bukan mahram daripada orang tuanya, kita harus paham. Dan yang kedua anak angkat itu tidak menerima waris. Dan anak angkat itu kita harus paham bahwasanya anak angkat tidak bin terhadap bapaknya. Karena apa? Karena anak angkat itu tidak berdasarkan kepada bapak angkatnya, tetapi bapak kandungnya. Contoh Rasulullah pernah angkat anak namanya Zaid bin Harisah. Yang dimana Zaid bin Harisah ini dulu Zaid bin Muhammad salah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa akhirnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jadikanlah bapakmu sebagai bapakmu, bapak kandung ya bapak kandung. Maka Zaid bin Harisah bukan Zaid bin Muhammad. Oleh karena itu kita dimanapun berada, kalau kita punya anak-anak angkat, kita harus tahu bapaknya siapa. Oh bapaknya si itu, ternyata dia binnya bukan ke kita, binnya terhadap bapak angkatnya tersebut, bapak kandungnya tersebut. Nah oleh karena itu kita harus paham, mengerti dan memahami bagaimana aturan-aturan terhadap anak angkat. Insya Allah kita penuh dengan berkah dan ridhonya Allah. Betul, Masya Allah. Jadi tidak semudah itu Bib ya. Maksudnya kita sebelum mengangkat anak angkat juga kita harus tahu dulu. Bukan mahram bagi kita. Betul. Nah tapi bicara soal kedudukan dengan anak kandung jelas berbeda ya. Sangat-sangat berbeda. Namun doanya insya Allah juga. Dikabulkan. Masya Allah, baik. Terima kasih Habib. Baik, kita masih akan membahas mengenai anak angkat. Nah sekarang saya mau ke Ustadz Maulana. Ustadz, benar nggak sih kelak nanti siapapun orang tua angkat yang berhasil mendidik anak angkatnya dengan baik gitu Masya Allah. Itu katanya nanti Allah janjikan akan terbebas dari segala azab Masya Allah. Nah ini mohon penjelasannya nih Ustadz, silakan. Positif kan? Isel positif. Oh iya, kira. Positif, amin. Mohon doanya Ustadz. Allah, salah paham aja deh. Kirain. Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, alhamdulillah hari ini kita bahas sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana sosok orang yang tulus, ikhlas, mau mengambil anak untuk dijadikan anaknya, dimasukkan ke dalam rumahnya, bahkan diberikan biaya, bahkan membesarkan, mengeluarkan tenaganya, waktunya, ini luar biasa. Kalau anak kandung udah jelas itu, pasti orang sayang, perhatian. Yang hebat itu mampu memelihara anak orang yang diangkat jadi anaknya. Tapi jangan putus asa. Anak ayam saja kau pelihara, kau dikasih telur. Apalagi anak manusia. Pasti luar biasa tadi. Makasih banyak Habib. Bahwa doa-doanya mereka pun dijabah. Karena yang disebutkan di situ doa anak soleh. Bukan doa anak kandung. Doa anak soleh. Bisa jadi ponakan yang kita angkat jadi anak kita. Dia mendoakan kita, merawat kita. Ini luar biasa loh. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa Allah bebaskan dari segala azab bagi orang yang bisa mendidik anak orang. Kalau mau bagus, bikin sekolah. Betul tidak? Kita didik banyak orang itu. Betul. Inilah bentuk keikhlasan yang sangat tulus. Sekali lagi keikhlasan yang sangat tulus. Bisa jadi kita tidur di rumah, ternyata ada anak yang mendoakan kita. Wah ternyata anak ini yang kita bayar di sekolahnya. Dan kalau mau bagus, biayain dia tanpa harus memisahkan orang tuanya dengan dirinya. Lalu ada namanya tanggung jawab sosial. Sekali lagi, tanggung jawab sosial. Jadi tadi betul tidak ada kewajiban orang tua angkat memberikan warisan, tidak ada. Bahkan nasab pun tidak. Bahkan tidak semahram. Mohon izin. Cuma ada di sini yang harus dicamkan di garis bawahi. Kalau kita mengangkat anak angkat berarti ada tanggung jawab sosial. Membiayai kehidupannya, pengasuhannya, pendidikannya. Bayangkan makanannya masuk pada tubuhnya. Sehingga dia bisa sholat, dia bisa ngaji, dia bisa menuntut ilmu. Gara-gara kita membiayainya, maka saya yakin azab Allah akan jauh daripadanya. Kebayang gak kalau dia menghafal Quran dan dia tidak kena azab. Dan orang yang bisa ngajarin atau membiayakan itu termasuk bagian daripada mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan tidak mendapatkan azab. Dan ingat ya, tidak boleh memisahkan anak yang diadopsinya dengan keluarga utama. Tidak boleh menyembunyikan keberadaan orang tuanya. Tidak boleh. Ingat,
Makanya ketika datang sambungan dari kisah tadi Habib, Zaid bin Harithah, Nabi tetap memberi pilihan kepada Zaid. Zaid, kau mau kembali ke ayahmu atau mau tetap tinggal di sini? Zaid bin Harithah pada saat itu karena datang orang tua yang mencari anaknya. Dan ketika ditemukan, ya anakku ini. Apa kata Nabi? Silakan pilih. Ternyata Zaid lebih memilih berada bersama Rasulullah. Dan insya Allah akan mendapatkan tadi doa, syafaat, dan kebaikan serta segala pemberian sebagai sedekah. 1, 2, 3, Sedekah. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Tasaddaku fa inna sadaqaku bikaku minan nar. Sedekah itu sebagai penebus, pencegah dari apinya neraka. Baik. Jadi asap itu menjauh karena adanya faktor sedekahnya. Waduh, Masya Allah. Bener juga tadi Ustadz Maulana bikin sekolah. Jadi yang mendoakan banyak ya. Aduh, cita-cita saya itu. Luar biasa, bener banget. Nah, kita bicara soal mendidik anak angkat atau misalnya untuk menjadikan anak menjadi anak yang soleh. Nah, ini berarti butuh ilmunya juga. Nah, makanya kita akan lanjutkan nih, kita akan belajar lagi. Saya mau ke Ustadz Syam. Yeah. Ustadz Syam, mohon Siap. izin nih. Ini benar nggak sih Ustadz Syam, orang-orang yang memutuskan untuk mendidik dan mengangkat anak angkat dengan niat untuk kebaikan di dunia dan di akhirat, itu katanya yang pertama juga kita bisa menyelamatkan dari kehidupannya dan juga katanya dibukakan pintu rezekinya. Waduh, Masya Allah. Nah ini mohon penjelasannya nih Ustadz Syam, Habib silakan. guruku, Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. Subhanallah. Allah katakan, la taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anak-anak kalian disebabkan karena kemiskinan. Dan di ayat yang lain, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anakmu disebabkan karena takut miskin. Jadi ada dua ayat yang senada tapi satunya takut miskin, satunya karena miskin. Subhanallah. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, nahnu narzuqukum. Bukankah kami yang memberikan kamu rezeki? Wa iyahum, begitu pula kami akan memberikan rezeki terhadap mereka sang anak-anak itu. Maka ternyata jikalau kita mengambil fakta yang terbalik, kalau membunuh dilarang berarti kita diminta untuk menghidupkan. Bukankah Allah katakan, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Siapa yang memberikan satu kehidupan kepada satu manusia, seakan-akan dia memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Dan kehidupan itu tidak bisa kita jalani tanpa ilmu. Makanya hal terpenting selanjutnya adalah memberikan pendidikan yang terbaik atau memberikan ilmu yang terbaik, baik itu terhadap anak kandung ataupun anak angkat. Kalau anak angkat kita ambil seorang anak, misal yatim daripada keluarga kita punya keponakan, dia yatim daripada sanak saudara kita ambil dia, lalu kita didik dia, berikan ilmu yang bermanfaat. Bukankah itu juga termasuk al-ilm yuntafa'u bih, sesuatu yang tidak akan pernah terputus pahalanya, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi orang tersebut. Maka pendidikan, nafkah pendidikan terhadap anak angkat adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, Allah membukakan pintu rezeki. Betul. Kenapa? Karena kita menghidupi seseorang. Karena kita membantu seseorang. Karena kita menolong seseorang. Dan Allah akan lipat gandakan pemberian kita kepada orang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Bukankah ketika seseorang berbuat baik terhadap orang lain, apalagi mungkin yang diangkat ini adalah seorang fakir miskin, apalagi yang diangkat ini adalah seorang yatim, maka itu adalah bagian daripada ketakwaan. Dan siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan membukakan pintu rezeki baginya. Kenapa? Karena guru-guru kita sering mengambil perumpamaan bahwa ternyata rezeki ini bukan rezeki kita. Sebenarnya rezeki anak ini cuma dititipkan kepada kita dan seakan-akan kita yang dibukakan pintu rezekinya. Kenapa? Karena melalui kitalah merawat anak ini, mendidik anak ini, menyekolahkan anak ini, memberikan pendidikan yang terbaik, maka Allah pun akan membukakan pintu rezeki kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, luar biasa. Sebentar Ustadz. Ada telepon ini. Halo.
Iya, ini lagi bahas. Kenapa? Lah emang jadi? Yakin gitu? Kamu gak kasihan apa? Coba dipikirin dulu, gak boleh itu memanfaatkan kayak gitu gimana sih? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini Pagi-pagi marah-marah. Aduh, Nggak boleh marah-marah di pagi-pagi ini. Marah-marahin istri lagi pagi-pagi. sebentar. Bukan Ustaz Syam, bukan marahin istri. Ini teman saya, nih ngeyel. Pas banget kan dia lagi nonton. Nah dia juga bilang katanya dia mau jadiin anak angkat tapi sebagai pancingan. Katanya nanti kalau misalnya udah dikembaliin. Enak aja. Astagfirullahaladzim. Enak aja jadi anak itu dimanfaatin aja supaya pancingan aja. Tuh, kan. Mana orangnya? Mana Kalau orangnya? kaki Yang mana ini. orangnya? Tuh Kan, kan, Mana orangnya? yang satu Mana orangnya? marah. Ustaz Maulana yang marah gak boleh katanya. Aduh, ini malah jadi dua-duanya yang marah nih Memanfaatkan Habib. anak ya. Setelah Setelah punya anak, kita anak iklan itu aja. kembalikan. Lu marah-marah berdua tuh. Ya udah jadi jamaah nggak jangan boleh. kemana-mana, tetap di Salam Itu Indah. Jamaah, Jamaah, oh oh jamaah. jamaah. Alhamdulillah. Pancingan